saya dari Administrasi Bisnis kelas AB3A Politeknik Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Langsung saja ke materi. Kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan atau kombinasi produk-produk yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan yang sama besarnya. Analisis kurva kepuasan sama meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengonsumsi dua macam barang saja. Misalnya makanan dan pakaian. Pemisahan lain adalah cita rasa masyarakat tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang makanan dan pakaian yang diinginkan. Kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Dalam tabel di bawah ditunjukkan 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya kepada seorang konsumen. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama. Oleh karena itu, maka dikatakan bersikap indifferent, yaitu bersikap acuh tak acuh dalam membuat pilihan tersebut. Di sini ada contoh gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan sama. Di tabel ini ada gabungan barang, makanan, pakaian, dan tingkat penggantian marginal antara pakaian dan makanan. Kolom pertama itu ada gabungan barang atau kombinasi barang itu ada A, B, C, D, E, dan F. Pada gabungan barang A terdapat kepuasan maksimumnya makanannya ada 5, pakaiannya ada 2, B ada 7 pakaian, ada 7 makanan, 3 pakaian, C ada 5 makanan, 4 pakaian, D ada 4 makanan, 5 pakaian, E ada 2,8 makanan dan 7 pakaian. Dan yang terakhir ada F 2 makanan dan 10 pakaian. Dan bisa kita lihat dari angka-angka ini, semakin besar mengonsumsi makanan, maka konsumsi pakaian semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil konsumsi makanan, maka semakin besar konsumsi pakaian. Di sini terdapat tingkat penggantian marginal antara pakaian dan makanan. 3/1 sama dengan 3. 3/1 ini berasal dari selisih antara 10 dan 7 sama dengan 3 dan 3 kurang 2 sama dengan 1. Yang hasilnya 3,0 atau 3. Yang artinya apabila kita ingin suatu pakaian, maka kita harus mengorbankan 3 makanan. Begitu juga kalau kita naikkan dari 3 ke 4 dan kita turunkan dari 7 ke 5, maka harus pengorbanannya itu 2. Berarti artinya satu pakaian mengorbankan 2 makanan. Dan seterusnya. Bisa kita juga tingkat pergantian marginal semakin lama semakin berkurang. Berdasarkan pada gabungan A, B, C, D, E, dan F, dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Apabila titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan, akan diperoleh kurva kepuasan sama. Dengan demikian, kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Jadi perlu diingat, gabungan atau kombinasi barang ini memiliki kepuasan sama besarnya. Ya, artinya kombinasi barang A memberikan kepuasan yang sama untuk B, B memberikan kepuasan sama untuk C, dan seterusnya. Semua ini memiliki kepuasan yang sama besarnya. Dari tabel gabungan makanan pakaian tersebut, kita bisa menggambarkan kurva kepuasan samanya. Di sini terdapat garis
vertikal dan horizontal. Di vertikal ada makanan dan di horizontal terdapat pakaian. Di sini ada garis U ini adalah kurvanya. Dan A, B, C, dan sampai F ini adalah kombinasi barangnya. Bisa kita lihat, kombinasi barang A terdapat 10 unit makanan dan 2 pakaian. Kombinasi B terdapat 7 makanan dan 3 pakaian. Kombinasi C terdapat 5 pakaian dan 5 makanan dan 4 pakaian. Begitu pula seterusnya. Nah, inilah yang disebut gambar kurva kepuasan yang sama. Dapat kita buat yang berhubungan dengan tabel gabungan makanan yang tadi ya. Kita jelaskan kembali tingkat penggantian marginal. Tingkat penggantian marginal yaitu penggantian yang menggambarkan besarnya pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang makanan untuk kenaikan konsumsi suatu barang lainnya atau pakaian pada waktu yang sama tetap. Mempertahankan tingkat kepuasan yang diperolehnya. Tingkat penggantian marginal yang semakin bertambah kecil tadi disebabkan oleh kita mengetahui bahwa tadi tingkat marginalnya itu semakin lama semakin berkurang kan, itu disebabkan oleh ini pertama, pada waktu konsumen mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang relatif lebih sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Akan tetapi semakin banyak barang X yang akan diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang. Akibat dari tingkat penggantian marginal yang semakin sedikit tersebut, kurva kepuasan yang sama semakin lama semakin berkurang. Cenderung bentuknya kurva tadi cekung ke titik nol. Dan bisa kita lihat lagi, kurvanya tadi semakin lama semakin menurun akibat dari tingkat penggantian marginal yang semakin kecil. Di sini kita akan mempelajari peta kurva kepuasan yang sama. Di sini terdapat beberapa kurva yang ditandai dengan U1, U2, U3, dan U4. Kurva U2 ini menggambarkan makanan dan pakaian yang terdapat dalam tabel sebelumnya. Ini terdapat kombinasi barang A, B, C, D, E, dan F. Jadi semakin tinggi kurvanya, menggambarkan tingkat kepuasannya ini lebih besar daripada kurva lainnya. Sementara bisa kita lihat kurva yang paling tinggi itu U4, berarti kurva U4 ini tingkat kepuasannya lebih besar daripada U3, U2, U1. U3 tingkat kepuasan yang lebih besar daripada U2, U2 itu tingkat kepuasan yang lebih besar daripada U1, begitu juga seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri makin mengecil. Yang lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Setiap kurva kepuasan sama menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar dari kurva yang di bawahnya. Tingkat kepuasan yang digambarkan oleh U4 adalah lebih besar daripada kurva-kurva lain. Yang digambarkan oleh kurva U3 lebih besar daripada U2 dan U1 dan demikian seterusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di bawah kurva yang pertama adalah lebih sedikit jumlahnya. Ini berarti kepuasan yang diperoleh lebih sedikit. Jadi tadi terdapat kurva yang paling bawah tadi kan U1, berarti dia jumlahnya itu lebih sedikit kepuasannya. Yang kedua itu ada gabungan yang digambarkan oleh kurva berada di atas kurva yang pertama adalah lebih banyak jumlahnya, maka kepuasan dari mengonsumsinya lebih banyak. Jadi di atas kurva U1 tadi kan U2, makanya tingkat kepuasannya itu lebih besar daripada U1. Selain kita membuat kurva kepuasan yang sama, di sini kita harus membuat juga garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengonsumsi barang tersebut.
Dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakannya. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi konsumen adalah bagaimana sih dia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan maksimum kepadanya. Jadi, bagaimana sih kita punya hanya uang sekian untuk mendapatkan barang ini dan itu. Kita ingin barang ini dan itu terbeli dengan pendapatan yang terbatas. Bagaimana caranya? Analisis yang dibuat perlu menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan berbagai gabungan barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tersebut. Jadi untuk memiliki kepuasan barang tersebut kita harus menggunakan garis anggaran pengeluaran. Ini ada contoh angka dari garis anggaran. Seperti juga halnya dalam menggambarkan kurva kepuasan sama, dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran perlu dimisalkan bahwa konsumen akan membeli dua jenis barang saja. Misalkan seseorang konsumen menyediakan uang sebanyak Rp90.000. Makanannya itu harganya Rp6.000 setiap unit dan harga pakaian itu Rp9.000 setiap unit. Berdasarkan pada pemisahan ini, di dalam tabel yang di bawah ini ditunjukkan beberapa gabungan makanan yang dibeli oleh uang sebanyak Rp90.000 yang dimiliki konsumen tersebut. Jadi artinya bagaimana sih konsumen ini dengan pendapatan yang hanya Rp90.000 dia harus memiliki dua barang itu. Tidak bisa satu barang aja, tapi harus memiliki dua-duanya. Bagaimana caranya dengan harga Rp90.000? Jadi dia membuat garis anggaran. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat itu ada gabungan A, B, C, D, E, dan F yang mungkin dia bisa beli. Kalau kita lihat dari gabungan A, dia hanya bisa membeli 15 makanan, tetapi dia tidak bisa membeli pakaian. Kenapa? Karena 15 unit ini dikali harga makanan 6.000, maka hasil 90.000 sudah pas uangnya untuk 90.000. Jadi dia tidak bisa lagi membeli pakaian. Kombinasi B, dia bisa membeli makanan sebanyak 12, tetap pakaian 2. Nah, kombinasi C, D, E, dan F begitu juga. Tetapi di kombinasi F, dia kebalikan dari kombinasi A. Di kombinasi F ini, dia tidak bisa membeli makanan, tetapi dia bisa membeli 10 pakaian. Kenapa? Karena 10 kali 9.000 itu udah 90.000, sudah pas dengan pendapatannya. Jadi dia tidak bisa lagi memiliki makanan. Jadi dari tabel ini, dari gabungan A dan F itu dia tidak mungkin melakukannya karena dia harus mendapatkan dua barang itu, tidak bisa satu saja. Jadi kemungkinan yang bisa dibelinya tuh yang B, C, D, dan E. Jadi dari tabel tersebut kita bisa menggambarkan garis anggaran pengeluarannya. Di sini terdapat titik A, B, C, D, E, dan F dari gabungan barang tabel sebelumnya. Di sini ada titik A itu terdapat 15 makanan dan 0 pakaian. Titik B 12 makanan dan 2 pakaian. Titik C terdapat 9 makanan dan 4 pakaian. Di titik D ada 6 makanan dan 6 pakaian. Di titik E terdapat 3 makanan dan 8 pakaian. Dan di titik F tidak ada makanan tetapi memiliki 10 pakaian. Jadi dari titik ini yang bisa dibeli itu adalah B, C, D, dan E. Karena A dan F itu tidak bisa memenuhi syarat karena harus memiliki dua barang. Kemudian titik Y dan titik X ini adalah titik Y adalah gabungan yang barang tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena di titik Y ini terdapat 9 makanan dan 10 pakaian. 9 makanan itu dikali 6 dan 10 pakaian dikali 9.000.
yang totalnya 144.000, sementara dia hanya memiliki uang sebanyak 90.000. Jadi uangnya kurang, dia tidak bisa memiliki barang yang ada di titik Y. Sedangkan di titik X ini, barang yang bisa dia beli tetapi uangnya tersisa. Kenapa? Karena di titik X ini terdapat 6 makanan dan 3 pakaian. Bisa kita jumlahkan 6 makanan itu dikali 6, 36, dan 3 pakaian dikali 9.000 adalah 18, jadi totalnya 54.000. Sementara uang yang dimilikinya 90.000, sehingga dia bisa membeli di titik X ini tetapi dengan uang yang tersedia masih tersisa. Akan mempelajari apa sih akibat dari perubahan harga dan pendapatan. Jadi yang pertama ada perubahan garis anggaran pengeluaran yang disebabkan oleh perubahan harga ditunjukkan dalam gambar di sini. Yang pertama, misalkan pendapatan konsumen tadi Rp90.000, harga makanannya tetap masih Rp6.000, dan harga pakaiannya tetap masih Rp9.000. Maka permulaan garisnya tetap dia ngasih A dan B ini. Karena dia belum ada perubahan harga, masih sama. Kemudian selanjutnya misalkan harga pakaian naik menjadi 15.000, sedangkan harga makanan tetap. Akibat perubahan ini pendapatan sebanyak 90.000 hanya dapat membeli 6 unit pakaian. Berarti garisnya itu dari A ke C. Kenapa dia bergeser? Karena harga pakaiannya itu naik sehingga mengurangi unit yang bisa dibeli. Tetapi harga makanan tetap, maka dia bergeser ke kiri. Ini ada garis di panah ke A ini dia di garis A C karena harga pakaiannya tadi mengalami kenaikan. Kemudian sekarang misalkan pula harga pakaian turun menjadi 6.000, tadinya 15.000, 9.000, sekarang turun menjadi 6.000, yang menyebabkan pertambahan jumlah pakaian yang dapat dibeli yaitu 15 unit makin bertambah. Apabila semua pendapatan digunakan untuk membeli pakaian, maka garis anggaran pengeluaran bergerak ke anak panah B, yaitu AD. Karena harga pakaian tadi menurun, maka dia bisa membeli lebih banyak lagi pakaiannya, maka bergeser ke sebelah kanan. Tetapi harga makanan masih tetap. Dia bisa membeli banyak karena harganya turun, dia bisa beli sedikit karena harganya naik, mengalami kenaikan. Inilah perubahan yang terjadi akibat harga. Yang sekarang kita perubahan pendapatan. Kalau tadi harga, sekarang pendapatan. Pada gambar ini menunjukkan akibat dari perubahan pendapatan konsumen ke atas, kemampuannya untuk membeli makanan dan pakaian tersebut. Pemisahan pemulaan pada gambar tersebut adalah sama seperti menerangkan perubahan harga, yaitu pendapatannya 90.000, harga makanannya 6.000, dan harga pakaiannya masih 9.000. Maka permulaannya garis anggaran pengeluarannya adalah masih tetap sama P dan Q ini. Kalau harga tetap dan pendapatan menurun menjadi 54.000, maka dia hanya bisa membeli 9 unit makanan dan 6 unit pakaian yang dapat dibeli. Nah, dengan demikian garis anggaran pengeluarannya telah bergeser secara sejajar ke kiri, seperti gambar R dan M. Karena pendapatannya menurun, maka semuanya pun mengurang. Jumlah pakaian dan makanannya itu mengurang. Sebaliknya, apabila pendapatan bertambah menjadi 108.000, sedangkan harga pakaiannya dan makanan tadi tetap juga tidak berubah, maka pendapatan tersebut akan dapat menjadi 18 unit makanan dan 12 unit pakaian, yaitu menjadi garis TU. Kenapa? Karena dari tadi pendapatan yang 90.000 dia hanya bisa membeli 15 dan 10, namun pendapatannya sudah naik menjadi 108.000, maka lebih besar lagi lah angka unit makanannya dan pakaiannya, maka bergeser ke sebelah kanan. Baiklah, di sini akan ada syarat untuk
mencapai kepuasan maksimum. Dengan diketahui cita rasa konsumen dan berbagai gabungan barang yang dibeli konsumen, dapatlah ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan maksimum itu. Seperti di gambar grafik nanti selanjutnya, dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran, dimisalkan konsumen tersebut berbelanja sebanyak 150.000, barang yang dikonsumsinya adalah makanan pakaian di mana harga masing-masing adalah 2.500 dan 3.000. Garis anggaran pengeluaran yang dibuat berdasarkan kepada pemisalan ini memotong kurva kepuasan U1 di A dan di D, memotong kurva kepuasan U2 di B dan C, dan menyinggung kurva kepuasan U3 di E, kurva kepuasan sama U4 tidak dipotong atau disinggung sama sekali. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat kurva gabungan kurva kepuasan yang sama dengan budget lain. Di sini pertanyaannya, di mana sih sebenarnya titik kepuasan tersebut? Titik kepuasan itu tercapai apabila perpotongan antara kurva kepuasan yang sama dengan budget lain yang tertinggi. Nah, di sini di mana kita bisa lihat ada titik E yang paling tertinggi. Nah, bagaimana caranya kita bisa lihat kenapa nggak titik A, B, atau D? Bisa kita lihat pada kurva U1, dia memotong budget line A dan D. Sedangkan ini masih ada lagi yang lebih tinggi perpotongan yang kita lihat. Di U2, dia memotong C dan B. Sedangkan di U3, dia memotong E. Dan di U4, dia tidak sama sekali memotong. Berarti titik potong yang tertinggi itu terdapat di budget line-nya, di titik E. Pas kurvanya berada pada U3. Nah, disinilah yang disebut dengan titik kepuasan maksimum. Pada saat dia mengonsumsi makan sebanyak 30 dan pakaian sebanyak 25. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita.